Assalamualaikum, hai teman-teman, kita ketemu lagi ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita lanjutkan ke tema 1 subtema 3. Tapi sebelumnya kita baca doa mau belajar terlebih dahulu supaya ilmunya menjadi berkah. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ya pembahasan kita. Sekarang di tema 1 subtema 3 kita akan membahas tentang pertumbuhan hewan. Oke, teman-teman sudah tahu ya, makhluk hidup itu harus berkembang biak untuk dapat mempertahankan jenisnya atau memperbanyak jenisnya. Supaya apa? Supaya tidak punah. Oke, cara berkembang biak makhluk hidup juga sudah disebutkan ya di materi yang kemarin, yaitu ada yang dengan cara bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, dan juga dengan cara kedua-duanya ya, bertelur dan melahirkan atau disebutnya ovovivipar. Baik, kita ambil contoh dulu hewan yang berkembang biak dengan bertelur, yaitu ayam. Ya, setelah dia menetas, ya, anak ayam tersebut ukurannya masih kecil. Kemudian dirawat, diberi makan, diberi nutrisi yang lainnya, hingga akhirnya dia tumbuh menjadi ayam dewasa dan berbulu lebat. Ya, berbulunya juga macam-macam ya teman-teman. Contoh kayak ayam jago itu, dia bulunya bisa cantik gitu ya, tergantung dari nutrisi yang diberikan. Kemudian contoh berikutnya adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, yaitu kucing. Kucing setelah dilahirkan juga sama ya, tubuhnya masih kecil, rambut di tubuhnya juga masih tipis. Kemudian dia dirawat, diberi makan, diberi nutrisi yang cukup, yang baik, hingga akhirnya kucing tersebut tumbuh menjadi kucing yang lincah dan rambutnya bisa tebal. Tubuhnya pun juga menjadi jauh lebih besar. Nah, di sini teman-teman perlu pahami perbedaan antara ayam dan kucing ya. Kalau di ayam tadi disebutnya bukan rambut tapi bulu. Nah, kucing juga sama, disebutnya rambut ya. Jangan disebut bulu ya. Bulu kucing itu salah. Yang betul adalah rambut. Dari dua contoh tersebut tadi, kita dapat ambil kesimpulan bahwa hewan pun sama seperti manusia. Mereka juga memerlukan nutrisi agar pertumbuhannya menjadi baik dan sempurna. Jadi, makhluk hidup itu agar dia bisa tumbuh dengan sempurna, dengan baik, maka diperlukan nutrisi atau makanan yang bisa menunjang pertumbuhan di tubuhnya dengan baik. Begitu ya. Nah, selanjutnya pertumbuhan ayam dan kucing yang tadi kita bahas itu, dia tidak mengalami perubahan fisik dari sejak lahir sampai dewasa. Maksudnya perubahan fisiknya itu artinya berubah bentuknya gitu ya. Artinya yang berubah itu hanya ukurannya saja gitu. Nah, sekarang ada hewan yang mengalami perubahan bentuk fisik nih dari lahir sampai dewasa. Perubahan tersebut dikenal dengan istilah metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Gitu ya. Jadi kalau bahasa mudahnya, metamorfosis itu sama dengan berubah gitu ya teman-teman ya. Nah, metamorfosis ini juga terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Sedangkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna diantaranya ada jangkrik, belalang, capung, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa saksikan video berikut ini. Siklus hidup kupu-kupu. Tahukah kamu, ternyata kupu-kupu itu awalnya dari telur. Biasanya telur ada di dedaunan. Setelah telur menetas, ia akan menjadi ulat. Lalu ulat pun berubah menjadi
kepompong. Biasanya kepompong ini bergelantungan di bawah daun. Setelah itu, kupu-kupu pun keluar dari kepompong itu. Ulat tumbuh menjadi kupu-kupu yang cantik dengan sayap yang indah. Akhirnya, kupu-kupu pun mencari makan. Sekarang di bunga, bukan lagi di daun. Setelah menjadi kupu-kupu, ia pun akan bertelur lagi. Itu dia siklus hidup kupu-kupu. Nah, itu tadi adalah contoh metamorfosis dari kupu-kupu. Gampang ya teman-teman ya, nanti tinggal dilihat siklusnya, di buku juga ada. Oke, nanti kita lanjut di materi yang berikutnya. Kita lanjutkan sekarang, kita bahas tentang menghormati dan menghargai keberagaman. Teman-teman kan udah tahu ya, keberagaman itu ada macam-macam. Ada keberagaman agama, ada keberagaman makanan, keberagaman budaya, keberagaman suku, bahasa, dan sebagainya. Nah, karena ada banyak keberagaman, maka kita harus saling menghargai dan menghormati. Tidak boleh kita mengejek, tidak boleh kita menghina satu dengan yang lainnya. Termasuk misalkan gini, kita berada di negara Indonesia nih. Indonesia ini kan negara majemuk, mengakui beberapa macam agama. Ada agama Hindu, Islam, Buddha, Kristen, dan sebagainya. Nah, harus kita hargai, harus kita hormati. Kenapa? Karena untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Gitu ya. Jadi nggak boleh nih kita mengejek, kamu seharian ibadah terus gitu kan. Kalau orang Islam kan kita 5 kali ya, 5 waktu sholatnya. Kemudian kita mengejek juga yang lainnya, misalnya kamu ibadahnya hanya hari Minggu aja misalnya. Kamu ibadahnya kok pakai bakar-bakar dupa misalkan, seperti itu. Itu tidak boleh dilakukan ya. Karena kita harus saling menghargai dan menghormati cara beribadah setiap agama. Sama halnya ketika kita berada di kelas, kita makan bersama gitu ya dengan teman-teman ketika jam istirahat. Kemudian salah seorang teman kita itu membawa makanan tradisional, misalnya kue-kue tradisional. Kemudian kita membeli kue-kue yang sedang tren ya, kue-kue yang sedang disenangi oleh orang-orang luar misalnya. Kemudian kita menghina teman kita yang membawa kue tradisional, dianggap kampungan atau apapun itu tidak boleh teman-teman ya, tidak baik. Kemudian bahasa, keragaman bahasa itu kan macam-macam. Indonesia itu banyak sukunya, banyak bahasanya. Ketika ada salah seorang teman kita yang di rumah terbiasa dengan menggunakan bahasa daerahnya, kemudian dia lupa di sekolah dia berbicara dengan bahasa daerahnya, lalu teman yang diajak bicara ini tidak mengerti, lantas malah menghina, kamu bahasanya kampungan. Nah, seperti itu tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Karena justru dengan banyaknya teman kita yang beraneka ragam, berasal dari suku atau dari budaya yang berbeda, kita harusnya bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita jadi bisa belajar bahasa atau budayanya dari teman kita itu yang berbeda dengan kita. Akhirnya kita jadi memperkaya diri kita dengan budaya Indonesia ya. Jadi sikap yang benar itu kita juga harus kalau bisa kita malah mempelajari budaya mereka gitu. Karena kita sama-sama satu Indonesia. Nah, seperti itu teman-teman ya, contoh kecilnya bagaimana sikap kita ketika menghadapi perbedaan atau keberagaman yang ada di sekitar kita. Intinya hanya satu, tidak boleh saling menghina atau mengejek ya. Apapun perbedaannya, kita harus saling menghargai dan menghormati. Oke, gitu ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan materi kita ke pelajaran matematika.
Kali ini kita akan belajar tentang perkalian bersusun. Teman-teman kemarin sudah belajar perkalian kan? Perkalian 1 sampai dengan 10 pastinya. Sekarang kita belajar perkalian bersusun. Seperti apa? Yuk kita mulai. Baik, kita coba sekarang dengan soal perkalian yang berikut ini ya. Teman-teman tolong perhatikan, disimak baik-baik penjelasannya. Ada soal 136 dikalikan 8. Nah, kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Kita gunakan cara bersusun ke bawah ya. Seperti berikut ini caranya. Oke, pertama-tama kita kalikan 6 dengan 8. Ya, hasilnya adalah 48. Tapi yang kita tulis cukup angka satuannya saja, angka 8-nya saja. Kemudian 4-nya disimpan. Oke, setelah itu kita kalikan 3-nya. 3 kita kalikan dengan 8. Hasilnya 24. Jangan ditulis dulu ya teman-teman. 24 tadi tambahkan dengan angka 4 yang tadi kita simpan. Hasilnya 28. Nah, sama seperti tadi, yang ditulis hanya 8-nya saja. Angka 2-nya kita simpan lagi ya. Nah, kita kalikan yang terakhir 1 dengan 8. Hasilnya 8. Tambahkan dengan angka 2 yang tadi kita simpan. Hasilnya 10. Nah, karena ini sudah terakhir, tadi kan 1 itu udah angka terakhir ya, maka 10 ini kita tulis semuanya, jadi nggak ada yang disimpan lagi ya. Jadi hasil akhir dari 136 dikalikan dengan 8 adalah 1088. Oke, gampang kan ya teman-teman ya. Jadi cara mengalihkannya dimulai dari angka yang paling belakang tuh tadi ya, 136 kali 8, angka 6-nya dulu, dari belakang dulu, baru angka 3 dan angka 1-nya. Seperti itu ya teman-teman. Ini ada sedikit latihan, boleh kalian coba kerjakan. Oke? Teman-teman, itu ada sedikit soal, silahkan dikerjakan. Caranya mengikuti dengan yang tadi sudah ada di video sebelumnya. Oke? Pelan-pelan aja ngerjainnya, sekalian latihan menghafal kembali perkalian 1 sampai dengan 10. Oke, senyumangat. Baik, sekian untuk video kali ini ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Dan jangan lupa terus semangat, terus latihan untuk soal matematikanya. Insya Allah nanti dengan sendirinya kalian akan hafal kembali perkaliannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.